Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati, dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia besar kepada kita semua, sehingga setiap kali kita bergerak, diam, siang, malam, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita selalu berada dalam rahmat dan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dengan rahmat dan nikmatnya pula kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin karya Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdillah Al-Banjari. Para pemirsa yang dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kitab Tuhfatur Raghibin ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya ilahi wa salihin wa suwadal muttaqin, khususan ila hadrati al-alama Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari sahibi hadzal kitab wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita dengan izin Allah melanjutkan kajian kita kitab Tuhfatur Raghibin masih di halaman 45. Para pemirsa yang kebetulan memiliki kitabnya bisa membuka halaman 45. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Berkata pengarang atau penulis kitab ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan setengah mereka itu adalah iktikadnya dan katanya ana mukmin insya Allah, artinya aku mukmin jua jika dikehendaki Allah Ta'ala. Maka iktikad yang demikian itu kufur jika syak ia akan imannya sekarang ini, dan jika tiada syak ia akan imannya sekarang ini, hanya dikatanya insya Allah Ta'ala karena mengambil berkah dengan menyebut nama Allah Ta'ala, atau karena syak ia akan kesudahan pekerjaannya, adakah ia mati serta iman, karena yang demikian itu daripada pekerjaan yang gaib, tiada mengetahui dia melainkan Allah, maka tiadalah jadi kafir. Dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahwa Allah Ta'ala serupa dengan Nabiullah Adam, serupa dengan Nabiullah Adam. Maka dipahamnya yang demikian itu daripada zahir hadis yang mutasyabih ini, innallaha khalaqa adama ala suratir rahman, yakni bahwasannya Allah Ta'ala menjadikan Adam atas rupa Allah Ta'ala yang maha murah. Maka etikad yang demikian itu kufur karena firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu jua pun. Dan setengah mereka itu adalah iktikadnya bahwa segala yang wajib dan yang sunat itu sama jua adanya, karena titah Allah Ta'ala jua.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang disampaikan beliau di dalam kitab ini yang baru saja kita baca tentang i'tiqad kaum Murji'ah. Jadi kita masih bicara tentang kaum Murji'ah. Coba kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, tentang orang yang mengatakan ana mukmin insyaallah. Di sini beliau menyebutkan, dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya dan katanya ana mukmin insyaallah. Artinya aku mukmin juga jika dikehendaki Allah Ta'ala. Jadi ini ada orang mengatakan begini, ana mukmin insyaallah. Saya ini mukmin insyaallah. Jadi ada kata-kata insyaallah di situ. Kata-kata insyaallah inilah menjadi persoalan ya. Kata insyaallah ini yang menjadi persoalan. Tapi keterangan beliau di sini ada dua hal ya. Yang pertama, kalau ungkapan ana mukmin insyaallah itu didasarkan kepada ragu-ragu akan iman, apakah dia beriman kepada Allah atau tidak, maka i'tikad yang demikian itu membawa kepada kekufuran. Istilah beliau, maka i'tikad yang demikian itu kufur, kata beliau. Jadi orang kalau ragu-ragu dalam iman, apalagi mengucapkan ana mukmin insyaallah, aku beriman insyaallah, tapi dalam hatinya ragu, syak. Kalau syak itu para pemirsa ukurannya 50% ya. 50% yakin, 50% tidak yakin. Jadi 50-50 itu syak namanya. Syak. Kalau 75% keyakinannya tidak full, itu namanya zon. Kalau hanya 25% yakin, 75-nya tidak yakin, itu namanya waham. Kalau full 100% baru disebut dengan yakin. Jadi syak ini ragu-ragu. Apakah ini beriman atau tidak beriman atau tidak. Kalau dia ragu-ragu tentang imannya sendiri, maka kata beliau itu kufur. Coba kita baca kembali apa yang diungkapkan beliau. Jika maka i'tikad yang demikian itu kufur jika syak ia akan imannya sekarang ini. Jadi imannya dia ragu-ragu dengan iman itu dengan mengucapkan kalimat ana mukmin insyaallah, insyaallah aku ini beriman. Tapi di hatinya ada keraguan tentang imannya, maka itu kufur. Tetapi kalau misalnya dia tidak ragu dengan imannya, mengucapkan kata insyaallah itu hanya karena ingin, istilah beliau di sini, mengambil berkat dengan menyebut nama Allah. Mengucapkan insyaallah itu ingin menyebut nama Allah. Ini adalah untuk mengambil berkat, bukan karena ragu. Dia yakin betul bahwa dia beriman kepada Allah. Tapi kenapa diucapkan ana muslim insyaallah? Dia ingin mengambil berkah dengan mengucapkan nama Allah di situ. Atau karena dia syak atau karena syak ia akan kesudahan pekerjaannya, adakah ia mati serta iman atau tidak ya. Jadi dia mengucapkan insyaallah itu dia memang ragu-ragu, tapi ragunya bukan ragu-ragu tentang iman, ragunya apakah dia bisa beriman sampai akhir hayat, meninggal dunia dalam keadaan beriman. Dia ragu, nanti apakah aku husnul khatimah mati dalam keadaan beriman atau tidak. Nah, kalau dasar dia mengucapkan itu, pertama karena ingin mengambil berkah, atau yang kedua karena dia ragu terhadap akhir kehidupannya apakah bisa iman atau tidak, itu kata beliau tidak membawa kepada kekufuran. Maka tiadalah jadi kafir, kata beliau. Kenapa? Karena persoalan akan datang itu persoalan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang diinformasikan oleh beliau melalui kitab ini tentang paham atau i'tikad orang-orang Murji'ah itu adalah mengenai
penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ada, kata beliau, orang Murji'ah yang berpendapat atau beretikat bahwa Allah itu serupa dengan Nabi Adam. Istilahnya mutasyabih, ya, ada keserupaan dengan Nabi Adam. Dan yang menjadi dasar pemikiran ini ternyata ada hadis. Hadis itu berbunyi, Innallaha khalaqa Adama ala suratir Rahman. Di sini beliau mengartikan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan Adam atas rupa Allah Ta'ala yang maha murah. Atau kalau dalam bahasa kita bisa menerjemahkan, sesungguhnya Allah, Innallaha khalaqa Adam, menciptakan Nabi Adam ala suratir Rahman, atas bentuk Ar-Rahman. Gitu. Surah itu menggambar bentuk Ar-Rahman, Tuhan yang maha Rahman, Tuhan yang maha pengasih. Nah, berdasarkan hadis ini yang dipahami secara zahir oleh sebagian kelompok Murji'ah, maka Nabi Adam itu sama dengan suratul Rahman, gambaran tentang Ar-Rahman. Dengan kata lain, Nabi Adam itu wujudnya sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Murji'ah, ini catatan kita nih, menurut paham sebagian orang-orang Murji'ah. Apakah benar paham semacam ini? Beliau mengatakan ini etikat yang tidak benar. Maka etikat yang demikian itu adalah kufur. Apa alasannya? Alasannya seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada kesamaan, tidak ada keserupaan dengan apapun. Apa saja. Jadi tidak bisa dikatakan Nabi Adam itu adalah wujud dari bentuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa. Ini surah Asy-Syura, sudah kita bahas sebelumnya, ayat 11. Lalu kalau begitu kira-kira apa maksudnya hadis ini? Innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuk atau gambaran Allah yang Maha Rahman. Allah yang Maha Rahman. Itulah Nabi Adam. Apa maksudnya ini? Hadis ini di sini ada catatan rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semacam, kalau boleh kita sebut ya, perumpamaan kias. Jadi kiasan gitu. Tidak persis gitu. Allah menciptakan Nabi Adam dengan kesempurnaannya, tapi tidak sempurna seperti Allah pasti. Apa itu? Diberikan alat untuk melihat mata, diberikan alat mendengar telinga, diberikan alat untuk bicara mulut, diberikan alat untuk meraba, ada tangan dan lain-lain. Allah melihat enggak? Melihat. Allah mendengar tidak? Mendengar. Allah bicara tidak? Allah bicara. Makanya ada kalamullah. Nah, di sini ada kesamaan kan nih. Nabi Adam diberikan kemampuan oleh Allah untuk bicara, Allah juga bicara. Nabi Adam diberikan kemampuan untuk mendengar, Allah juga mendengar. Nabi Adam diberikan kemampuan untuk melihat, Allah juga melihat. Pertanyaannya, samakah penglihatan Allah dengan penglihatan Nabi Adam? Jawabannya pasti tidak sama. Nabi Adam itu makhluk segebar terbatas. Allah itu khalik, tidak terbatas. Penglihatan manusia tidak sama dengan penglihatan Allah. Tapi karena penggunaan istilah juga melihat, lalu akhirnya seperti seolah-olah sama. Makanya kalau orang memahami secara zahir alat tadi, saya ulangi ayat tadi, hadis tadi maksudnya, hadis tadi, maka seolah-olah Nabi Adam itu adalah prototipenya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bukan itu. Ulama mengatakan memang ada Allah memberikan kepada Nabi Adam hal-hal yang serupa, seolah-olah serupa, tapi sebenarnya tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergerak, Allah juga bergerak. Bahkan Allah tidak pernah tidur. Kalau Nabi Adam bisa tidur. Tapi yang pasti adalah punya sifat-sifat tertentu yang Allah miliki sifat itu, dan Nabi Adam juga diciptakan atau manusia diciptakan punya sifat-sifat tadi. Tapi tidak akan sama sifatnya Allah dengan sifatnya manusia. Jauh sekali, tidak bisa dibandingkan itu, tidak bisa dibandingkan. Hanya untuk memudahkan paham saja bagi orang yang ingin mempelajarinya, ya. Paham, supaya paham Nabi Adam manusia melihat
Tapi terbatas sekali, ada dinding sedikit aja kita, walau kain kita sudah tertutup penglihatan di belakang dinding, walaupun cuma kain selembar. Beda dengan Allah. Allah itu melihatnya sampai ke detail apapun di alam semesta dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, cuma penyebutannya tetap istilahnya melihat. Itu pun juga penglihatan manusia dibatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang membuat orang itu melihat dengan batasan-batasan tertentu. Nah, ini yang dimaksud itu. Jadi jangan sampai ada orang yang berpaham seperti Murji'ah ini. Ya manusia itu atau Nabi Adam itu itulah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya kepala. Itu benda namanya. Kita udah bicarakan Allah bukan benda, Allah bukan manusia, Allah bukan makhluk. Allah itu hal-halik. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham-paham yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, terutama dengan manusia, itu disebut paham mutasabihat. Mutasabih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi Allah itu dirupakan seperti makhluk ya. Walaupun makhluk sekali lagi diberikan kemampuan tadi untuk mendengar, untuk bicara dan lain-lain. Allah yang memberikan. Tapi tidak sama seperti Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas, kekal dan abadi. Manusia ada batas, termasuk waktunya. Suatu saat dia akan hilang, akan lenyap. Bisa hilang, bisa lenyap. Ya itu kira-kira para pemirsa. Jadi paham siapa tadi? Murji'ah seperti ini yang mengatakan bahwa Allah itu serupa dengan manusia atau Nabi Adam diciptakan serupa dengan Allah yang Maha Rahman, lalu digambarkan bahwa Nabi Adam seolah-olah wujudnya Allah di muka bumi. Itu adalah paham yang tidak benar atau keliru. Beliau di sini menegaskan ini adalah i'tikad yang kufur. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, satu lagi yang baru saja kita baca, dan setengah mereka itu, kata Syekh Hasan Al-Banjari, adalah itikadnya bahwa segala yang wajib dan yang sunat itu sama jua adanya karena titah Allah Ta'ala jua. Nah ini, jadi ada paham orang-orang Murji'ah yang mempersamakan antara perbuatan yang wajib dengan perbuatan yang sunat. Padahal kita semua sudah mengetahui tidak sama perbuatan yang wajib dengan yang sunat. Kalau dalam konteks dengan fikih, yang wajib itu kan kalau dilaksanakan diberi Allah pahala, kalau tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan ada konsekuensinya, ada dosa di situ, dan dosa itu membawa kepada hukuman bagi yang bersangkutan. Sedangkan yang sunat itu kalau dikerjakan dapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan Allah tidak memberikan sanksi apa-apa. Bebas manusia melakukan atau tidak. Melakukan yang sunat Allah kasih pahala. Tidak melakukan Allah tidak akan berikan dosa atau tidak akan menyiksa yang bersangkutan. Jadi berbeda. Tidak bisa disamakan antara pekerjaan wajib dengan pekerjaan yang sunat. Karena posisi yang wajib ini harus dilaksanakan, sedangkan sunnah tidak harus dikerjakan, maka diajarkan kepada umat manusia yang beriman supaya mengutamakan yang wajib terlebih dahulu. Kalau paham Murji'ah sama saja kan, wajib atau sunnah, kerjakan yang manapun silahkan lakukan. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak, yang wajib diutamakan dulu, dikerjakan, baru yang sunat-sunat.
Jangan sampai orang terjebak kepada fadilat-fadilat, keutamaan-keutamaan, pekerjaan, ibadat, dan lain-lain yang sunat dengan pahala sekian besar, lalu meninggalkan pekerjaan yang wajib. Nah, itu yang tidak benar. Yang wajib dulu. Jadi ketika dihadapkan ini pekerjaan wajib dengan pekerjaan sunat, maka yang wajib utamakan dulu. Ada orang yang rajin bersedekah tapi tidak berzakat. Itu tidak diajarkan seperti itu, bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat dulu itu naikkan. Kalau zakat yang udah sempurna, silakan tambah dengan sedekah. Bagus. Mau berwakaf, bersedekah, berhadiah, memberi hibah dan lain-lain. Tafadhol, silakan. Tapi zakat keluarkan dulu. Tiap hari bahkan atau tiap minggu misalnya memberi santunan kepada fakir miskin. Tapi zakat tidak dikeluarkan. Itu berarti dia mengerjakan yang sunat dengan meninggalkan yang wajib. Nah, itu tidak benar para pemirsa. Sama dengan yang lain-lain juga. Ketika bulan Ramadan puasa, tidak puasa dia. Tapi kalau sudah hari-hari biasa, Senin, Kamis puasa. Oh, ternyata puasanya untuk diet ya, supaya misalnya sehat, supaya fisiknya stabil dan lain-lain. Bukan karena mendapat pahala. Tapi supaya dapat pahala dia berniat puasa Senin dan Kamis. Tapi Ramadan tidak. Kenapa Ramadan tidak dilaksanakan? Kalau Ramadan kan tiap hari, Pak. Tapi kalau Senin Kamis kan ada jedanya di situ. Senin puasa, Selasa Rabu berbuka. Kamis puasa, Jumat Sabtu Ahad berbuka. Kalau belum puasa kan Ramadan 1 bulan penuh. Ya tidak bisa seperti itu. Laksanakan dulu yang wajib, baru lakukan yang sunat. Dan ini aturan inilah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya diikuti. Jangan dipersamakan seperti orang Murji'ah, samakan. Tidak apa-apa, wajib dan sunat sama saja. Yang dikerjakan itu sudah jadilah. Tidak seperti itu. Kita sekali lagi wajib baru yang sunat. Tidak, sekali lagi tidak sama antara yang wajib dengan yang sunat. Apapun itulah, termasuk juga dalam ilmu tauhid. Apa yang wajib kita ketahui dalam ilmu tauhid, itu harus dipahami betul, terutama terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan para malaikat, terkait dengan para rasul, terkait dengan kitab-kitab Allah, terkait dengan qada dan qadar Allah, terkait dengan hari kemudian. Jadi rukun iman yang 6 itu hukumnya wajib dipelajari dan diketahui oleh setiap orang yang beriman. Kenapa? Karena ini usuluddin, pokoknya agama. Nah, jadi kembali kepada paham orang-orang Murji'ah ini, ternyata ada yang berpendapat di antara mereka, tentu tidak semua ya, kalau beliau mengatakan setengah, sekali lagi tidak semua. Ada yang beretikat berpendapat bahwa segala yang wajib dan yang sunat itu sama saja. Karena titah Allah Ta'ala juga. Titah itu maksudnya perintah ya. Allah perintahkan mengerjakan sesuatu, wajib atau sunat katanya sama saja. Nah, itikat demikian ini tidak benar. Kita di penghujung selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, bimbingan kepada kita semua sehingga kita berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridainya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li ashabil huquqi alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna bidul fahmi waftahna abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalaqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.